Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafidah Muamalah dengan NIM 2419003 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 3 yang berjudul Faktor Persekutuan Terbesar atau yang biasa kita kenal dengan FPB. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. FPB juga dikenal dengan greatest common divisor atau GCD. Kemudian faktor persekutuan. Bilangan bulat A merupakan faktor persekutuan atau common divisor dari B dan C. Jika A membagi B dan A membagi C. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 36 dan 45. Faktor pembagi dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor pembagi 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sehingga faktor persekutuan didapat adalah 1, 3, dan 9. Selanjutnya yaitu faktor persekutuan terbesar diberikan bilangan bulat A dan B dengan salah satunya tidak sama dengan 0. FPB dari A dan B dilambangkan dengan FPB buka kurung A B tutup kurung adalah bilangan bulat positif B sedemikian sehingga berlaku 1. D membagi A dan D membagi B. 2. Jika C membagi A dan C membagi B maka C ke C sama dengan D. Contohnya dapat kita lihat yaitu faktor dari 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor pembagi dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Sehingga faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. FPB dari 45 dan 36 adalah 9. FPB dengan menggunakan definisi jika A dan B bilangan bulat yang sekurangnya satu di antara tidak sama dengan 0, faktor persekutuan besar dari A dan B diberi simbol dalam kurung AB adalah suatu bilangan bulat positif, misalnya D yang memenuhi 1D bilangan bulat positif, 2D membagi A dan D membagi B. Yang ketiga, jika E membagi A dan E membagi B maka E kecil sama dengan D. Contoh soalnya yaitu tentukan GCD dari 45 dan 28. Nah, hasilnya adalah 14 karena menurut teorema yang di atas 14 merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, 14 membagi 42 dan 14 membagi 28. Yang ketiga, 7 membagi 42 dan 7 membagi 28, maka 7 membagi 14. Selanjutnya yaitu teorema 1. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0 sedemikian sehingga M sama dengan NQ ditambah R, R besar sama dengan 0, R kecil sama dengan N. Maka FPB MN sama dengan FPB NR. Contoh, M sama dengan 60, N sama dengan 18, 60 sama dengan 18 kali 3 ditambah 12. Maka FPB dari 60, 18 sama dengan 6, FPB 18, 12 sama dengan 6. Contohnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Tarika dengan NIM 2419013 akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami yaitu yang mengenai algoritma pembagian atau biasa juga dikenal dengan algoritma Euclid. Nah, algoritma Euclid ini merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua buah bilangan, khususnya untuk bilangan-bilangan yang sangat besar, sehingga kita tidak perlu lagi mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan tersebut. Algoritma Euclid dirumuskan sebagai berikut. Misalkan A dan B elemen dari bilangan bulat dengan A lebih besar dari 0, maka ada bilangan-bilangan C dan R elemen dari bilangan bulat yang masing-masing tunggal sehingga A sama dengan B dikali C ditambah R dengan 0 kecil sama dengan R kecil dari B, di mana C adalah hasil bagi atau quotient dan R adalah sisa atau remainder dan A adalah yang dibagi atau dividen dan B adalah pembagi divisor. Jika diperoleh R sama dengan 0 maka FPB dari A, B adalah B, dan apabila diperoleh R tidak sama dengan 0 maka bagilah B dengan R1 untuk memperoleh bilangan bulat Q2 dan R2 yang memenuhi B sama dengan Q2 R1 ditambah R3 dengan 0 kecil sama R2 kecil dari R1.
Nah, proses pembagian ini dilakukan terus sampai diperoleh bisa sama dengan 0. Nah, agar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan GCD dari 2378 dan 1769 menggunakan teorema Euclid. Berdasarkan teorema di atas, maka akan kita peroleh nilai A adalah 2378 dan nilai B adalah 1769. Sehingga kita peroleh 2378 sama dengan 1769 dikali 1 ditambah angka 9, di mana Q 0 adalah 1 dan R-nya adalah 609. Diteruskan sehingga 1769 sama dengan 609 dikali 2 ditambah 551. Angka ini diteruskan sampai diperoleh bisa sama dengan 0. Maka dapat ditentukan GCD dari 2378 dan 1769 adalah 29. Teorema kedua berbunyi, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N, sedemikian sehingga FPB dari A, B sama dengan M dikali A ditambah N dikali B. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan GCD dari 102 dan 66, serta bilangan bulat M dan N, sedemikian sehingga A, B sama dengan AM ditambah BN. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal di atas adalah mencari GCD-nya berdasarkan langkah-langkah pada teorema sebelumnya, sehingga kita peroleh GCD dari 102 dan 66 adalah 6. Selanjutnya, mencari nilai M dan N dengan merubah persamaan pertama, kedua, dan ketiga sehingga diperoleh persamaan di atas, lalu dimasukkan ke persamaan AB sama dengan AM ditambah BN sehingga diperoleh nantinya 6 sama dengan 102 dikali 2 ditambah 66 dikali min 3, maka M sama dengan 2 dan N sama dengan min 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Aisyah dengan NIM 4190023 akan membahas mengenai algoritma Euclidean, teorema 3 dan teorema 4. Teorema 3, contoh soal, tentukan GCD dari AB pada soal berikut menggunakan teorema 3. A sama dengan 42, B sama dengan 28. Penyelesaiannya. Nah, untuk mendapatkan nilai GCD, maka kita cari terlebih dahulu FPB-nya. Nah, setelah kita mencari FPB-nya, kita dapatkan nilai GCD-nya sama dengan 7. Pada teorema 3, diindikasikan jika D membagi A, D membagi B, D itu lebih besar dari 0, maka A per D, B per D itu bisa diganti dengan C per D dikali AB. Maka A per D, B per D sama dengan 1 per D dikali AB. Nah, ini kita masukkan nilai tersebut. A kita ganti dengan 42, B kita ganti dengan 28, D kita ganti dengan 7, sehingga 42 per 28 per 7 sama dengan 1/7 dikali 42, 48. Sehingga kita dapatkan nilai akhirnya GCD 64 sama dengan 2. Kemudian pada teorema 4, contoh soal, tentukan GCD dari AB pada soal berikut menggunakan teorema 4. A sama dengan 42, B sama dengan 28. Penyelesaiannya, bagaimana yang dijelaskan pada teorema 3, untuk mendapatkan nilai GCD-nya, maka kita cari terlebih dahulu FPB-nya. Nah, di sini kita dapatkan nilai GCD-nya 7. Pada teorema 4, didefinisikan jika AM sama dengan BN sama dengan 1, maka ABM nilainya adalah 1. Nah, dari teorema 2 GCD 64 sama dengan 2, maka kita masukkan nilainya ke dalam sini. A kita ganti dengan 6, B kita ganti dengan 4, sehingga 6M sama dengan 4M sama dengan 1. Kemudian A dikali B, berarti 6 dikali 4, M sama dengan 1. 6 dikali 4, hasilnya 24, M sama dengan 1. Kemudian M kita ganti dengan 1, sehingga nilai akhirnya adalah 24, 1 sama dengan 1. Sekian penjelasan saya mengenai algoritma Euclidean pada teorema 3 dan teorema 4. Semoga bermanfaat. Maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.